taala at-tamrinus tsalits. Latihan ketiga. Adhifil asma'al atiyata marratan ila ismin zahir wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Sandarkanlah isim-isim yang akan datang. Kali pertama, sandarkan kepada isim zahir. Pada kali yang lain, itu kali yang kedua, sandarkan kepada kata ganti. Sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam contoh. Dari di pembahasan yang sebelum-sebelumnya di bawah dars ke-10 itu kita belajar tentang mudhaf dan mudhafun ilaih, ya, penyandaran. Ya. Hanya waktu itu yang kata-kata yang dipakai itu adalah semuanya isim mufrad, ya. Tapi sekarang kita sudah belajar ada kata jamak. Jamak ada 3, ada jamak mudzakkar salim, ada jam'ul muannats salim, dan ada jam'ut taksir. Nah, penulis di sini mengatakan sandarkan, berarti jadikan mudhaf. Sandarkan isim-isim berikut. Disandarkannya 2 kali. Kali yang pertama kepada isim zahir. Isim zahir itu yang bukan kata ganti. Ya. Dan kali yang kedua disandarkan kepada kata ganti. Jadi 2 kali. Isim yang sama. Disandarkannya 2 kali. Disandarkan kepada isim zahir. Zahir itu secara bahasa artinya nampak, ya. Tapi jangan pahami secara bahasa, secara istilah yang diinginkan itu lawan dari kata ganti. Jadi isim itu ada kata ganti, ada yang isim zahir, gitu. Contoh. Saya. Ini kata ganti namanya. Kalau Sufyan itu bukan kata ganti, itu isim zahir namanya. Oke? Ya. Jadi kata ganti kan saya, ana, anta, anti, antuma, antum, huwa, hiya, huma, hunna. Itu kata ganti, ya. Ya. Kadang kalau pakai kata ganti muttasil, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau pakai yang muttasil, hu, ka, ki, kuma, kum, kemarin, ya. Radhiyallahu anhu. Itu hu dia kata ganti. Radhiyallahu anha kata ganti. Nah, kata ganti bahasa Arabnya dhamir. Nah, yang bukan kata ganti namanya isim zahir. Ya. Ya, jadi ada isim mau disandarkan. 2 kali disandarkan. Marrotan kali pertama, ilas min zahirin disandarkan kepada isim zahir, sementara kali yang kedua disandarkan kepada dhamir. Ya, contoh, misal abnaun, ini kata, ini isim mau disandarkan 2 kali tadi, ya, isim zahir dan kepada dhamir kata ganti. Ya. Contoh disandarkan kepada isim zahir, di situ perhatikan abna'u Muhammadin.
Abna itu jamak dari ibnun, anak laki-laki. Jadi putra-putra. Putra-putranya Muhammad. Anak laki-lakinya, anak-anak putra-putranya Muhammad. Jadi di sini abnaun disandarkan kepada Muhammad, dan Muhammad adalah isim zahir, ya. Sementara kali yang kedua dikatakan abnauhu, putra-putranya dia, putra-putranya. Ya. Jadi hu kembali ke Muhammad. Hu ini dia, maksudnya Muhammad. Tapi diganti dengan kata ganti. Dilafatkan dengan kata ganti. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali mudhof, aturan mudhof mudhofun ilaih. Ya, di sini di awal abnaun bertanwin ya. So, dia masih berdiri sendiri. Ketika disandarkan abna'u Muhammad maka hilang tanwinnya. Karena mudhof itu tidak bertanwin. Hilangkan tanwinnya kalau mudhof. Paham ya? Bisa diingat? Jadi abnaun menjadi abna'u. Kalau disandarkan hilangkan. Misalnya qalamun, pulpen. Kalau bilang pulpennya Muhammad, maka qalamun tanwinnya hilangkan. Qalamu Muhammadin. Ya. Nah, yang kedua Muhammadin, ya ketika masih berdiri sendiri kan ya belum ditahu harokatnya ya. Tapi biasanya di dhammah ya. Kita bilang Muhammadun. Ya, ketika dia jadi mudhofun ilaih maka di kasroh Muhammadin, nah, gitu ya. Dan sekarang latihan pertama atau soal pertama, Abu Fitra dulu. Asmaun, nama-nama. Nah, sekarang nama-nama para pelajar. Sandarkan ke tulab. Asmaul, ya kan ponya tasydid. Ya kan at-tulab ya. At-tulab berarti asmaul tullabi. Jadi ditekan ponya ya. Asma'ut tullabi. Terus yang kedua kepada domir, tullab itu kan banyak orang, mereka. Berarti hum. Berarti jadinya ah, enggak, yang isim yang sama itu asma disandarkan kepada hum. Jadinya kayak di atas, seperti di atas abna'u Muhammad, kemudian abna'uhu. Jadi anak-anaknya Muhammad, putra-putranya Muhammad, putra-putranya dia, itu putranya Muhammad. Tapi pakai kata ganti ya. Sekarang nama-nama para pelajar. Nah, kalau para pelajar diganti dengan kata ganti kan mereka. Para pelajar kan banyak, ya. Berarti nama-nama mereka. Apa bahasa Arabnya? Nah, ini sudah ada, pakai lafat ini, pakai lafat asma. Ya, asma uhum kayak gitu ya. Ya. Sudah dipahami ya? Ya. Firdaus. Zumala'u Hamidin. Terus ya, Zumala'uka. Ya. Jadi anggaplah yang diajak bicara itu Hamid. Kita bilang Zumala'uka gitu. Terakhir
as-siddiqul mudarrisi, terus as-siddiquhu. Ar-rabi'u, latihan 4. Iqra'il mithala, bacalah al-mithal, contoh. Itu contoh yang ada di bawah. Thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat yang akan datang semisal dengan contoh. Semisal dengannya. Ya, misal contoh at-talibu mufrad ya. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Pelajar itu telah pergi ke mat'am, tempat makan. Ya, tempat makan bisa kantin, restoran, ya. Jadi at-talibu dhahaba ilal mat'am. Nah, di sini di bagian kiri diganti at-talibu menjadi jamak taksir. Jamaknya adalah at-tullabu. Nah, ketika jamak maka itu mempengaruhi fiilnya. Sebab kalau dhahaba tadi, dhahaba itu dia, satu orang. Dia itu tolib. Nah, kalau sekarang tulab itu banyak, berarti harus mereka. Sehingga ditambahkan waw dan fiil madhi ketika bersambung dengan waw yang bermakna mereka, namanya waw jamaah, maka akhir dari fiil itu di dhammah. Jadi di sini dhahaba kan fathah ya. Nah, kalau bersambung dengan waw mereka, dhahaba itu pergi. Satu orang dia ini, talib. Nah, kalau mereka pakai waw dan dhammah sebelum wawnya. Dhahabu. Jadi at-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Ya. Para pelajar itu telah keluar atau telah pergi ke tempat makan, ke kantin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang berikutnya Abu Fitroh nomor 1. Pas-pasnya 3 nomor ini. At-talibu ya, fil ada alam, ada alif lam. Ya, fil fasli. Terus rubah seperti contoh. Jadikan talib menjadi lafaz jamak. Apa jamaknya talib? At-tullabu. Hah? Jalasu. Kan jalasa. Tadi zahabah jadinya zahabu. Berarti jalasa menjadi jalasu mungkin. Ya, fil fasli gitu ya. Jadi jangan berpatokan pada yang kita dengar. Biasanya kan jalis, jangan. So itu bentuknya lain juga kalau yang di itu. Firdaus. Al-mudarrisu baca dulu yang itu kemudian setelah itu rubah. Ya. Santai saja, santai. Ya. Kenapa mudarris? Ini kan mufrad. Jamaknya apa? Kenapa masih dibaca mudarris? Padahal kan harus dirubah ke jamak.
Belum. Hah? Tidak, al-mudarrisu kan seorang guru. Guru itu satu orang. Khoroja, dia keluar, telah keluar dari sekolah. Madrasah ya. Baik. Dirubah seperti contoh, nah, di mana kalau seperti contoh artinya mudaris harus dirubah menjadi bentuk jamak, dirubah ke bentuk jamak. Apa bentuk jamaknya mudaris? Ya, al-mudarrisuna. Berarti jadinya ya al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Ya, seperti itu. Baik. Baik. At-tujaru dhahabu ila suqi. Latihan 5. Iqra waktu, baca dan tulislah. Ini dibaca dan menulis. Kita kayaknya perlu belajar menulis juga mungkin. Menulis. Coba tambah lama nanti selesai ini. Perlu 2 tahun nanti. Walaupun sekali sepekan ya. Jadi kalau saya suruh menulis, baca, tulis, ya suruh baca dulu. Saya suruh menulis, saya pulang. Kita menulis dulu. Jadi dibaca saja ya, dibaca. Latihan sendiri yang menulis. Silakan, Abu Fitra. Qra. Biasanya ini kalau yang saya praktekkan di angkatan sebelumnya, saya selalu tanya mubtada khobar, fil fa'il, ya. Sehingga masuk di jilid 2, kemudian jilid 3 itu mudah sekali mereka. Apalagi matan jurmiyah itu cepat sekali selesainya. Saya mereka tidak banyak mikir lagi di situ. Ya. Baik, coba dibaca sekarang nomor 1. Ya, ditekan pokoknya sebab dia bertasydid. Ya, at-tullabu. At-tullabu. Ya, fil fasli. Terus Firdaus silakan. Disambung. Ya, diputus itu kalau begitu. Sebab kalau disambung al-aulad ini al-aulad kalau disambung hamzanya ini tidak dibaca. Ini hamzah yang disebut alif, itu kan hamzah itu. Hamzah wasol ya. Man haula il auladu gitu. Jadi jangan dibaca a-nya nih yang ini nih, a yang ini. Jangan di mana tadi itu. Ya, jadi ini jadi man haula il itu. Jangan man haula'i al aulad. Man haula'i al aulad. Itu kan diputus itu. Kalau disambung man haula il aulad. Coba diulang. Itu diputus namanya. Itu kalau setelah hamzah il i l il. Ya kan begitu kita baca Quran kan. Zalikal kitab, bukan zalika al kitab. Kan enggak begitu ya. Bukan zalika al kitabu. Enggak begitu ya, tapi zalikal kitab. Nah, sama man haulail aulad. Aulad. Hamzah yang ini bukan Hamzah yang ini ya. Ya Hamzah ini tetap ada Hamzah yang ini. Hah? Yang tidak dibaca yang ini, yang berdiri, yang alif ini, alif.
Kan kita baca man haula'i al aulad. Itu kan kita baca itu a, ya. Nah, yang ini yang ditengok, yang berdiri nih yang ini. Hah? Iya, enggak terbaca itu. Seperti hamzah wasal. Nah, karena kalau kita baca man haula'i al aulad itu berarti kalau baca Quran dzalikal kitab kita baca dzalika al kitab begitu. Ah, bukan walad. Man haula'il au aulad. Itu auladu, aulada, auladi bisa berubah sesuai posisinya dalam kalimat nanti. Asalnya al auladu. Kalau dia mubtada, dia fa'il, khobar. Tapi kalau dia kemasukan huruf jer, ah, kan kita sudah belajari. Atau dia sebagai mudhufun ilaih, maka al auladi begitu. Kalau dia sebagai objek, berarti al aulada. Sama Muhammad, bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tergantung posisinya dalam kalimat dia sebagai apa statusnya. Dalam tata bahasanya itu dia posisinya sebagai apa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada namanya subjek, objek, predikat kan begitu ya. Predikat, objek, dan keterangan mungkin. Cuma dalam bahasa Arab tidak begitu anehnya. Berbeda susunannya tuh. Eh, saya belum menjawab harokat akhirnya. Makanya saya sukun al-aulad. Nanti dia yang teruskan begitu supaya ketahuan dia baca apa nanti kan. Nanti apa harokatnya nanti saya tanya apa kedudukannya kenapa baca begini ya, gitu. Ya, coba diulang. Ya, man haulail auladu. Ya, dhammah karena dia badal dari haula, haula itu mubtada. Khobar adalah man sebagai khobar. Badal mengikuti mubtada min. Terus ya, hum abna'u akhi. Terus min Turkiya. Jadi tidak di tasdid ya-nya. Nomor 4. Ya. Di tasdid tanya. Jimnya tasdid juga. Aina tud tud ru. Ya. Terus zahabu ila suqi. Terus ya, sama di situ kan man haula irrijal, tidak baca a-nya kan? Ya, sama kayak tadi, tidak dibaca a-nya. Karena kalau dibaca tadi harusnya di sini juga man haula'i ar-rijal. Nah, itu kalau diputus tadi. Jangan saya suruh sambung man haula irrijal. Nah, gitu. Terus hmm? Kalau dhaifun tidak ada wawunya. Dhaifun itu kata tunggal. Hum duyufun. Ya, terus mereka adalah
tamu-tamu. Mereka adalah para tamu. Terus eh, para petani berada di al-hukul, sawah, ladang, abna'uhum, dan anak-anak mereka fil madrasah, berada di sekolah. Yang ketujuh, kalau jadid ada ya setelah dal. Kalau jadid ada ya setelah dal. Jadid ini tidak ada. Aina tullabul jududu. Iya, judud jamak dari jadid. Ya, di mana para pelajar, ya, di mana para pelajar baru. Terus ba'duhum indal mudiri. Sebagian mereka di kelas, di sebagian mereka bersama kepala sekolah atau di sisi kepala sekolah. Nomor 8, kibarun. Ya. A'mami tujjarun kibarun. Paman-paman saya adalah para pedagang besar. Apanya? Enggak. Dia timbangannya fi'al, kibarun. Ini berarti enggak, kita ulang pelajaran sebelum-sebelumnya nih. Di atas itu kan ada keterangan kabir jamaknya kibar. Tajir jamaknya tujar. Jadi selalu dibaca pelajaran-pelajaran sebelumnya karena kosakata yang dipakai penulis itu yang sebelumnya dia pakai gitu. Jadi cara penulis menyusun kitab ini ketahuan yang tidak murojaah. Ya. Terus haulai ikhwati. Ya, saudara-saudara. Terus nomor 10. Ya. Hum fid dukkani. Terus wat tullabu fil fasli. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat tullabus sigharu fil fasli. Para pelajar senior berada di lapangan, para pelajar yang junior di kelas, berada di kelas. Ulang? Hah? Ya. Baik.
Hadhihi, hadhihi atau hadha? Baik. Ya, ya, bagus. 13. Haulair. Fallahuna. Qaryati. Ya. Para lelaki itu adalah para petani yang berasal dari kampung saya. 14. Hmm. Aina. Kalau jadi ada ya setelah dal. Nah, beda arti akhroju dengan akhroju. Ya, khonya fathah bukan sukun. Baik. Aina tullabul judud, di mana para pelajar baru? Akhroju, apakah mereka telah keluar? Naam, iya. Khoroju, mereka keluar, wa dhahabu, dan pergi ilal maktabah, ke perpustakaan. 15. Coba ulang. Ada alif lam ya. Baik. Terus terakhir li abnaun tanwin. Kalau tidak ditanwin saya tanya apa sebabnya? Saya keluar dari asalnya ditanwin. Sigorun. Ba'duhum fil madrasatil ibtida fi madrasatil ibtidaiyah. Sebenarnya bacanya begini, fil madrasati lib sebab hamzanya hamzah wasl. Jadi yang diharokati lamnya. Fil madrasati lib. Jangan til tapi tilib. Fil madrasati lib tidak iya. Nah, ya terus tawassitoti. Ya. Nah, saya memiliki anak-anak laki-laki yang masih kecil, sebagian mereka sekolah di madrasah ibtidaiyah tingkat SD, sebagian mereka di tingkat SMP ya, pertengahan. Uktub jam'a al-kalimatil atiyah, tulislah jamak kata-kata berikut. Jadi kita langsung sebut saja ya. Kabir apa jamaknya? Kibar. Muslim, rojulun, ibnun,
dhaifun, fatan, hajun, akhun, saghirun, tawilun, ghaniyun, faqirun. Baik. Jadi harus dihafal ya. Terakhir al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al-haqlu artinya sawah, ladang. Jamaknya hukul. An-nas manusia, orang-orang. Al-qaryah kampung. Dhaif tamu. Syekh ya, syekh ya, orang yang sudah tua, atau juga syekh ya, dalam istilah dia tua dalam ilmu, misalnya punya ilmu. Al-mat'am kantin, restoran, rumah makan. Al-madrasatul ibtidaiyah SD. Ini masih pelajaran 13 juga, tapi bagian ba. Kalau di bagian hamzah itu jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Tapi laki-laki. Jamak mudzakkar salim atau jamak taksir yang laki-laki, mudzakkar. Nah, nanti di bagian ba itu jamak muannas salim dan jamak taksir yang muannats. Ya. Ilahuna naktabi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi.